Selepas 10 tahun kamu dari Pomosdia di sini saat menemui tanah 100 hektar. Di dalam tanah itu ada kandungan Fe besi sekian persen, karbon C sekian persen, timbel P sekian persen, aluminium sekian persen, ada kandungan silikon dan sulfur sekian persen. Apa yang kamu lakukan? Ngomong lali nek dicepot. Sesuatu informasi yang kita terima tapi tidak bersentuhan dengan indera kita, dengan rasa, maka disebut sebagai wawasan atau kita menjadi berpengetahuan. Saya mengulang ini. Informasi, maaf, beribu maaf ini kalau berbeda, ini kaitannya dengan al-awalatin ma'rifat. Masalahnya kan begini, orang itu kalau kita ketemu orang yang kita anggap makrifat, kita tuh silau, kita bingung. Jadi orang yang makrifat itu kita membuat definisi di dalam otak kita sendiri. Orang makrifat itu bisa roh sakdurunge winarah, tahu sebelum kejadian, bisa meramal, bisa melihat demit yang orang lain tidak bisa melihat. Di kuburan iso komunikasi dengan orang yang sudah mati. Itu kita definisikan sebagai dia orang makrifat. Nggih napa mboten? Nah, mohon maaf, itulah kefatalannya, itulah kesalahannya. Apa bedanya kamu bisa seandainya bisa melihat medon, tuyul dan sebagainya? Bedanya dengan kamu membuka aplikasi di komputer satu dengan yang lain juga tidak bisa melihat itu. Ma'rifat identik dengan itu, sehingga pada saat kita ketemu dengan orang ma'rifat, kita tuh menjadi segen, kita menjadi nggak enak. Orang itu kalau benar-benar berada di dalam ma'rifat, karena pantangan pada saat menunjuk duding seseorang, kemudian terhadap nasib yang akan dialami oleh seseorang, itu nggak akan, seandainya itu benar, sekali bernabi, para nabi, itu nggak akan dia ngungkap, seandainya bahkan sahabatnya tanya, ya Nabi ini jodoh saya apa bukan? Nggak akan diungkap. Usaha yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah dan ini menjadi sukses apa enggak Kanjeng Nabi? Nabi pasti tidak akan menjawab, jangan kamu teruskan, kamu nanti hanya habis-habisi uang, begitu. Nggak akan diungkap begitu. Seandainya itu ditahukan sekalipun. Kenapa? Karena kaya miskin di hadapan Tuhan bukan ini parameternya. Gitu loh. Dan orang itu pada saat dia itu nikah, kemudian ada benturan sampai mungkin perceraian, itulah perjalanan kehidupan yang harus dijalani. Kehendak Tuhan supaya dewasa. Pada saat seandainya kamu tahu, kemudian mengatakan, jangan kamu teruskan, nanti kamu akan cerai. Kamu bisa jadi menjadi penghambat seseorang ini menjadi dewasa. Li kaila tak sauma fatang waratafaku bima atakum. Kejadian-kejadian yang dialami seseorang enak dan tidak enak dalam sebuah kejadian, itu adalah kehendak Tuhan supaya hamba itu adalah menjadi cerdas dan dapat menyelesaikan masalah-masalah dia. Itu hanya dunia. Sebenarnya kan begitu. Jadi kalau ada orang yang suka, kamu nanti begini, itu malah seharusnya tanda tanya kembali. Pada saat alladzina yu'minuna bil ghaib dimaknai bahwa sesuatu yang tidak tampak kasat mata, itu semua hal yang tidak tampak mata itu adalah berarti makrifat. Mohon maaf, ini fatal. Kita uraikan secara terjemah nahwu shorof. Kalimat yu'minuna bil ghaib, yu'minu itu adalah mudhari', bukan sejarah masa lalu. Artinya bahwa kita ini harus mengalami langsung yu'minu, keimanan. Antara iman, yakin itu sampai dengan percaya, iman sama dengan bersaksi, bahwa pada saat dikatakan bahwa yakin itu percaya, itu tidak membutuhkan objek, tapi kalau iman itu kenal dengan objek, itu perbedaannya. Ya. Saya kembali kepada yu'minuna bil ghaib pakai bak majrur. Bak majrur ini tidak bisa jaror, tidak bisa disangkal bahwa
ini ada kebersamaan, kebesertaan berkaitan dengan at-ta'atun ma'rufah. Yang dibutuhkan ketaatan yang mengenal, Bapak Ibu. Jika din kita maknai kehidupan, bukan sebagai agama dalam perspektif saat ini, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, seperti kelompok. Samatur, din kita maknai kehidupan itu sendiri. Ad-din, kehidupan di dalam sistem kebenaran. Tasdid, ad-din di dalam sistem kebenaran yang jelas terbimbing, dan siapa yang membimbing harus jelas. Itu bedanya, ada tasdid, ada alif lam di depannya. Sehingga pada saat dikatakan bahwa awaludin, pangkal kehidupan, din seandainya kita maknai bahwa awal kehidupan itu adalah makrifat, din kita ganti, karena din ini panjang banget. Berumah tangga, itu juga awal rumah tangga, awal bengkel, awal makan, awal bertani, itu adalah mengenal. Saat seseorang tidak mengenal, tidak akan dapat bercocok tanam dengan baik. Saat seseorang tidak mengenal bengkel, dia bisa bongkar, nggak bisa pasang. Gini apa betul? Awalnya makrifat. Segala sesuatu awalnya makrifat. Makanya kemudian juga awal Islam juga bersahadat. Bunyanu ala khomsin, itu awalnya juga syahadatun, bersahadat. Nah, ini kaitannya dengan begini, Bapak Ibu. Kita di dunia itu diopotoh, ujung-ujungnya kemana sih? Kita kan semuanya pada saat, mungkin saat ini terasa kita sehat, mohon maaf, saat kita sehat, nggak terasa, relaks-relaks saja. Nek wes tuwek, wes mulai begitu, ya, wes mulai jogo maling. Biasanya tuwek kan jogo maling, kan gitu. Kita baru mulai berpikir, bagaimana mati? Hasil survei kematian itu sesuatu yang paling ditakuti ternyata. Kan begitu. Yang seharusnya sesuai dengan hadis, seharusnya kan enggak. Seharusnya enggak. Jika kematian itu jelas, tujuan kita hidup di dunia ini kemana? Semoganya itu jelas. Semoga saya nanti disuguhi anggur, semoga saya disuguhi kopi. Itu karena kita nggak bisa ngempet perilaku yang baik sehingga kita nggak dapat kopi, kan begitu. Tapi kopinya jelas, rumahnya yang dituju jelas, pemilik kopinya jelas, yang nyuguh jelas gitu. Jadi segala sesuatunya adalah sekali lagi makrifat, Bapak Ibu. Jadi tidak sesederhana jenengan ki masuk surga pangapunten. Ya sebenarnya sederhana sih, sederhana. Yang tidak sederhana itu saat kita itu kesulitan untuk jujur. Dan yang kedua, kita kesulitan keluar dari makna kubur. Ini. Jadi pada saat Modin itu mengatakan man ismuka, yang kita sekarang ini permasalahkan mengenai talqin kubur, itu bid'ah dan tidak bid'ahnya. Yang digegeri itu. Yang digegeri itu. Tapi apa sih sesungguhnya di balik kalimat man ismuka, man robbuka, man dinuka, ma dinuka, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa namamu. Kita hanya kebingungan mengenai iki bid'ah atau enggak, dilakukan Nabi atau tidak. Tidak pernah menyelami di balik kalimat ini itu apa maksudnya. Al-Bustami membuat kalimat ini saat itu karena ada kendala besar. Pada saat ingin menyampaikan kepada masyarakat, nggak enak karena dia langsung berhadapan dengan banyak tokoh, sehingga dia menyampaikan benturan dengan tokoh dengan perspektif dan konsep yang telah ada, sehingga dia tidak memungkinkan menyampaikan dengan terbuka. Seperti halnya yang dialami oleh Sunan Bonang, Raden Said, Sunan Ampel, sehingga mereka berembuk untuk membuat cara atau metode dengan sistem wayang yang digulawentah dibuat sedemikian rupa. Sejak mulai awal mula itu gamelan diklotei, itu adalah sudah masuk satu wilayah sistem. Awalnya biasanya menggunakan patet wiro. Wayang ke awalnya patet wiro, menggunakan patet 6. Itu akan meningkat begitu. Ya. Biasanya digunakan patet 6 sama patet 4. Lah,
Pada saat menggunakan ini, makanya pada saat mulai limbuan itu mulai menggunakan padat 3 kan, manyuro. Lah, ini sistem semua sebenarnya. Kenapa pada saat setelah goro-goro yang muncul kecenderungannya tutupannya adalah Brotoseno, itu semuanya ada maksud. Geng 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 itu berkaitan dengan zikir. Saat di awal sebelum jam 12 berkaitan dengan wirid. Saat awal berkaitan dengan kecamuk kehidupan dunia ini. Ngene ngono ngene lo ngono ae kowe aku kan gitu. Dunia entek untuk ini. Semakin malam maka semakin itu semuanya sistem. Kita sebagai contoh ngomong tentang Pendowo, kita ngomongnya nyawayang. Orang perempuan mengatakan kalau di pewayangan yang paling ganteng katanya wayang, katanya dalang itu Gatotkaca. Oh ya syukur gak ngantuk. Janaka gitu ya. Apa makna Janaka? Janaka tuh makna itu bahasa Semit asli, maknanya ratu ning ratu. Itu Janaka. Sang penerima wahyu. Walaupun dia wadak manusia disebut sebagai ratu. Jadi pada saat kita berbicara tentang makna Janaka, kemudian tapi dia suka kawin, begitu. Sehingga ibu-ibu kalau ditanya paling nggak seneng sama Janaka. Tapi fakta dalang menunjukkan tidak ada perempuan satupun, perempuan wayang yang tidak kenyut karo Janaka. Gitu loh. Kenapa? Jadi itu maknanya sebenarnya adalah persatuan Indonesia. Persatuan lah kata kedemikian. Ini ada umat wahidah. Saat kita berbicara tentang Puntadewa itu berkaitan dengan syahadah. Brotoseno, inti kemanusiaan yang harus dikenali dalam kehidupan sosial, orientasi hidup di dunia ini apa toh? Brotoseno itu orang yang tahu orientasi hidup. Di dunia dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, akan tetapi ada orientasi di dalam hatinya, ada kehidupan di dalam hatinya, ada mengenali diri yang berada di dalam jiwanya. Awalam yatafakkaruna, mengenai diri, berpikir, bertafakur sampai mengenal diri yang berada di dalam jiwa, bukan diri yang lahir, bukan diri yang jasadiah, bukan diri yang dohiriah, bukan ya lamunan dohir, hanya pengetahuan yang lahir dari sebuah kehidupan. Itulah Brotoseno. Kemudian ada Janaka, Bapak Ibu. Itu adalah peristiwa wayang. Jadi bukan itu bid'ah dan sebagainya. Itu sistem yang dilakukan oleh masa lalu. Karena kalau ngandani para raja, para ratu, saat hadap-hadapan tentu nggak nyaman. Tapi kalau saya membelakangi, saya ngomong sama ini, wa ma anta bi muslimin fil kubur, diungkap dengan kalimat bahwa ya Yohanes, menungso, posisilah diri kamu menjadi hamba yang fakir, hamba yang butuh berproses kembali kepada Allah di semua aktivitas kehidupan duniamu. Kemudian ada dikisahkan kesalahpahaman membaca Al-Quran, hanya dibaca kemudian pahala, tidak melakukan aktivitas sah-sah saja. Itu Nabi menangis sampai subuh.